Siapa keturunan perempuan dan keturunan ular yang lalu sudah dibahas tentang Kain dan Habil, dan Alkitab menjelaskan permusuhan terjadi dari Kain dan Habil sampai pada zaman Tuhan Yesus. Dijelaskan dengan rinci bagaimana kebenaran berlawanan dengan kesesatan, kekudusan bermusuhan dengan yang berdosa, kasih berlawanan dengan kejahatan, orang benar dengan orang fasik, dan itu terus menerus sampai kita sudah mengetahui bahwa ular sebagai tipe dan antitipenya itu adalah iblis yang dijelaskan di Wahyu pasal 12, dan kita melihat dari keturunan perempuan itu ada yang dinyatakan di Kejadian pasal 3 bahwa engkau akan meremukkan tumitnya, tapi keturunan perempuan akan meremukkan palanya. Dan ini digenapi melalui pernyataan Paulus dalam 1 Korintus pasal ke-15 dan ayatnya yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, dan telah menaklukkannya segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Ini yang terakhir dikatakan, yang dibinasakan ialah maut, karena dikalahkan oleh Kristus. Dan kita melihat bahwa di Matius pasal 4 ini penggenapan pemusuhan itu sangat jelas, di mana Tuhan Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam, dibawa oleh roh ke padang gurun, dicobai iblis. Dan ini Matius dengan jelas pemusuhan antara Yesus dengan iblis. Iblis mencobai. Di sini kata mencobai jelas punya sifat destruktif. Kalau diuji itu konstruktif, tapi kalau ini dicobai berarti ini destruktif, ingin merusak, ingin membunuh, ingin menjatuhkan, ingin memberontak. Dan ini iblis. Ini tampak mirip apa yang dilakukan oleh ular di kitab Kejadian pasal 3. Dan apa yang ditawarkan dan apa strategi iblis mencobai Yesus, kita bisa melihat modelnya sama. Ya, modelnya mirip. Apa yang dilakukan iblis pada waktu mencobai Yesus, yaitu dia katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus disuruh memerintahkan batu menjadi roti, dan ini pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Maka apa jawab Yesus? Tuhan Yesus merespon pencobaan iblis dengan ada tertulis. Artinya ini pegang firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan iblis. Diulang lagi, kemudian iblis membawanya ke kota Sud dan diperlihatkan dia di bumbungan bait Allah, dan ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ternyata apa yang dilakukan iblis mirip dengan yang dilakukan ular, yaitu pakai firman Tuhan yang beda tafsirannya, yang kontras dengan kebenaran, dan dia menipu dengan menyesatkan
untuk memerintahkan Yesus. Ayat yang dipakai ini dalam arti yang beda, sehingga Tuhan Yesus diperintahkan untuk menjatuhkan dirinya. Dan kalau dia mau, berarti dia mengikuti kata iblis, bukan kata firman Tuhan. Ini pencobaan yang mau menjatuhkan, mau membinasakan, mau membunuh. Itulah yang ada pada iblis, dan strateginya mirip dengan ular, pakai firman Tuhan yang diplesetkan, yang artinya salah. Lalu iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ia berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Itulah tawarkan pada Adam, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Sekarang iblis menawarkan pada Yesus, kalau engkau menyembah aku, semua akan diberikan. Menyembah iblis, padahal dia Allah yang harus disembah. Maka kata Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menyembah hanya pada Allah, ada tertulis. Tuhan Yesus 3 kali melawan iblis dengan ada tertulis. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa untuk melawan iblis dan mendapat kemenangan, yaitu dengan menaati firman Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan secara teks dan konteksnya itu benar dan tepat. Ini ada di dalam eksegesis dan prinsip-prinsip hermeneutika. Pelajaran ini menunjukkan apa yang diperbuat oleh ular mirip apa yang diperbuat oleh iblis. Adam yang pertama jatuh dalam dosa, tapi Adam terakhir, seperti kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15, dia yang dari roh yang menghidupkan, dialah yang menang terhadap pencobaan dari iblis. Itu sebabnya bagi kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus, pegang terus kebenaran firman Tuhan. Bagaimana bisa memegang kebenaran firman Tuhan? Perlu mengeksegesis, perlu mendalami teks dan konteks dengan benar dan tepat dalam penafsirannya, tidak meleset, karena iblis pakai strategi melesetkan firman Tuhan dari teks dan konteks dan menghancurkan, menipu, dan dengan kelicikannya supaya anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, tidak beriman pada firman Allah, tapi menuruti kata iblis. Dan rangkaiannya ada setan-setan, itu kelompoknya, dan ada nabi-nabi palsu yang memakai firman Tuhan tapi tafsirannya tidak benar. Maka kita perlu terus dalami kebenaran firman Tuhan dan taati kebenaran firman Tuhan, akan mendapatkan kemenangan dalam Yesus Kristus. Amin.